Halo geng, saya lagi bersama Bobby sekarang. Mau bercerita tentang pendakian Gunung Tampomas kemarin bersama Jawin. Sekarang ada Bobby di sini. Rantau. Live bro. Jadi orang yang nggak tahu diri. Bener Bob, telur dari Gunung Tampomas sampai sekarang belum berhenti. Masih. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Terakhir emang ada yang ganjil berapa hari yang lalu. Tadi aing nyampe ke kosan anjing. Tadi Anjing. sekarang hari Sabtu. Tanggal 12. Tanggal 12. Tadi berarti jam berapa? Tadi aing nyampe jam setengah 8. Setengah 8. Itu udah ada yang ganjil. Udah yang ganjil. Waktu tadi orang nelfon maneh kan. Oke, mantap. Kita ceritain dari awal sampai tadi cerita lu. Kita ceritain di sini. Oke. Aing ini goblok. Oke, biar gak merinding, kita minum dulu Minola varian baru. Ini Minola rasa apa? Rasa Ketan apel. hitam. Live bro. Jangan dibawa. Tegang ya. Oke. Live bro. Ini kan. Oke, kita ceritakan. Sebenarnya ya teman-teman, sebenarnya pendakian dari Gunung Tampomas ini udah direncanakan jauh-jauh hari bersama Jawin ketika Jawin ke Sumedang untuk melakukan bushcrafting bersama saya di hutan. Nah, kita sudah merencanakan ke Gunung Tampomas itu. Tapi kita Jawin bilang kalau misalnya dia mau bawa temen, tapi ternyata nggak jadi. Jawin bawa temen, akhirnya saya bawalah Bobby. Karena kalau misalnya kita berdua naik, ya jujur saya nggak sanggup. Jujur kalau misalnya berdua, saya sama si Jawin, saya yang nggak sanggup. Kalau Jawin pasti sanggup, soalnya Jawin belum tahu gitu ya. Belum tahu. Belum tahu gimana walaupun pernah 2010 Jawin ke Gunung Tampomas. Tapi yang sekarang mungkin belum tahu. Nah, makanya saya bawalah Bobby karena setahu saya ketika saya berkegiatan di hutan bersama junior yang nggak tahu diri ini, dia emang nggak ada takutnya. Bob, belanja kayu bakar, pret, langsung dia berangkat ke dalam hutan itu nggak tahu maghrib, isya, tengah malam, pokoknya hajar. Dia nggak pernah ada rasa takut. Makanya saya bawalah si Bobby ini. Nah, singkat cerita, kita tuh sebenarnya Bob mau berangkat ke Gunung Tampomas tuh kan malam Jumat ya? Malam Jumat itu pada tanggal berapa lupa lagi aing. 15 Agustus. 14 Agustus. Nah, mau berangkat tuh malam Jumat karena emang waktu kita padahal udah beli logistik, udah packing dan lain-lain, udah tinggal jalan kan ya. Cuman emang hati saya emang nggak ngasih. Tambah cuacanya Cuacanya sebenarnya alasan nomor 37, Bob. Itu hati gua emang nggak ngasih banget, Bob. Buat jalan itu nggak ngasih banget. Karena malam Jumat. Enggak, karena malam Jumat nggak tahu kenapa itu hati gue tuh kayak bilang udah nggak usah, jangan. Itu hati gue sendiri, hati kecil, iya feeling gue itu ngomong kayak gitu. Nah, sampai akhirnya Jawin pun ngerasain hal yang sama mungkin ya. Yang artinya lu kan waktu di sana hajar aja karena aku ngerasa kan karena udah setengah jalan kagok edan gitu. Iya, lu kan. Nah, akhirnya kita berdua emang suaranya ambil suara kan. Ambil suara, si Bobby kalah, akhirnya kita balik kanan ke kebun teh. Ada di video Jawin yang part 1. Ya. Setelah itu singkat cerita besoknya jam berapa kita jalan dari sana? Jam 1 ya? Dari mana? Dari kebun teh. Kebun teh itu jam 1 siang. Pada hari Jumat jam 1 siang kita jalan, kita makan dulu dan lain-lain. Sampai akhirnya kita di rumah temen di titik start jam 3. Padahal itu sama aja waktunya seperti yang kemarin. Kita masih sore ya. Sama kayak waktu kemarin. Sama kayak kemarin juga sama jam segituan kita cabut dari sana. Nah, akhirnya di situ udah nggak ada lagi alasan untuk saya untuk menolak perjalanan ini karena logistik udah dibeli dan emang semuanya udah siap gitu. Dan Jawin juga udah pergi, udah datang jauh-jauh dari Jakarta ke Sumedang. Itulah. Makanya akhirnya pada hari Jumat kita jalan, malam Sabtu berarti ya, jalan. Itu sebenarnya orang nggak ngerasain ada yang aneh di perjalanan itu sampai
sampai pos Yang pas kita sebelum ngopi, pos 1 gua mah. yang kita ngopi, yang kita ada orang ajak. Oh belum. Belum. Itu masih Normal. masih nggak ada yang aneh, nggak ada yang salah. Sampai akhirnya sebelum pos 1. Nah di situ orang baru ngerasain aneh, Bob. Yang kita berhenti. Enggak. Oh, anjing. Sumpah aing merinding. Emang kalau misalnya dirasionalkan, emang itu suara binatang. Ya. Lu kan binatang. nanya kan, ketika emang suara itu muncul 3-4 kali, lu nanya, "Bang, itu suara apa?" Itu Ya kan? binatang yang kau bilang kan. Gua bilang langsung refleks, langsung bilang itu burung. Itu burung. Langsung udah skip kelar. kan? Udah kelar kan? Itu kelar di elu sama Jawin. Sedangkan gua masih bertanya-tanya. Anjing itu apa? Emang itu bisa gua rasionalkan sebagai binatang, tapi itu gua flashback ke cerita-cerita dulu tentang Curug Sabuk. Iya, Curug Sabuk kurang Di sana itu ada owl. Owl apa? Jadi owl tuh sejenis gak tahu siluman, jin, ya pokoknya makhluk halus seperti itu, yang badannya ini manusia, kepalanya tuh anjing. Kepala anjing tapi kebalik ke belakang. Itu, nah suaranya itu seperti itu. Aul. Itu yang bikin gua ngerinya, Bob. Suara itu kadang deket, kadang jauh. Iya. Jauh nih, jauh. Ya. Suara itu jauh. Terus dekat. Terus jauh lagi. Terus dekat. Itu yang gua anjing, ini ada apa bangsat. Gua bilang bertanya-tanya ketika lu ngomong itu suara apa, langsung refleks gua bilang burung. Ya udah, lu enggak usah panik, jamin enggak usah panik, biar gua aja gitu sendiri. Kalau misalnya semuanya panik, nah udah jiper, bahaya. Makanya gue bilang, gue langsung refleks kan, ketika lu nanya itu suara apa, langsung itu burung, udah kelar. Padahal itu nggak ada suara burung-burungnya anjing. Kalaupun itu monyet sebenarnya, kayaknya monyet, cuman emang monyet. Emang suaranya itu dekat jauh, kadang di pinggir telinga, kadang jauh. Itu yang bikin gue aneh. Dan yang bikin aku juga makin mungkin enggak, aku pikirnya monyet, binatang, bukan yang aneh-aneh, bukan mistis apapun kan. Karena aku pernah dengar waktu kemarin ada kegiatan di Curug Sabuk, pernah dengar juga gitu juga di Curug Sabuk, arah mau ke Curug Sabuk dari Calengka itu gue dengar juga. Nah, mungkin gitu. Yang gua ngerinya kalau misalnya emang beneran owl, yang gua ngerinya apa? Kalau misalnya itu beneran owl itu kalau ketemu sama kita terus interaksi, itu bisa menyesatkan. Kita itu bisa dibawa ke dimensi lain. Itu yang gua ngeri. Makanya anjing, orang itu di situ udah mulai anjing ini apa? Itu mulai terasa aneh di situ, Bob. Sebenarnya ya. Tapi karena emang gua nggak mau lu kepikiran menjauhin kesuges dan lain-lain, ya udah gua nikmatin. Maksudnya gua jalanin sampai akhirnya suara itu hilang sebelum footage atau yang bambu yang kita minum air. Ya minum air. Nah itu udah hilang. Nah itu gua udah tenang banget itu. Itu sebelum maghrib ya? Sebelum maghrib. Itu gua udah tenang banget sampai akhirnya kalau misalnya versi gua sampai ke pos Sanghyang Tikoro itu nggak ada apa-apa kecuali pos 4. Itu doang. Iya, pos 2, pos 3 itu nggak ada. Tapi kenapa mana nggak mau ke pos 4? Nah, itu dia, Bob. Nggak, kan gini kan, ya waktu di pos 2 itu kan kita makan nih. Iya. Kan kau bilang kan, mending ntar kita dari abis pos 3 langsung cabut ke pos 5 ya. Lah, mending di pos 4 lah, lebih lega, lebih luas, aku bilang gitu kan. Aku belum ngeh, karena pernah ada kejadian yang 3 orang pernah meninggal di sana kan. Belum ngeh. Terus ku tengok muka kamu kan, si Barka kenapa? Oh, inget. Iya lah Bang, mending kita langsung pos 5. Bukan, Bob. Sebenarnya bukan itu alasan gua nggak mau diem di pos 4, bukan karena gara-gara ada yang meninggal di situ, Bob. Terus? Bukan. Udah belasan kali gua ke Gunung Tampomas, nggak pernah sekalipun gua istirahat di pos 4. Malam-malam ya, kalau misalnya trekking malam, nggak pernah, Bob. Itu sebelum ada kasus yang meninggal di Gunung Tampomas di pos 4 itu. Emang itu gue udah ngerasa emang gue takut diam di pos 4, jujur gue takut di pos 4. Itu karena auranya itu bener cenderung negatif, dan negatif itunya tuh kayak setan-setan receh lah. Yang jahil, yang maksudnya yang emang rendahan lah, setan rendahan yang jahil itu kayak kuntilanak, pocong dan lain-lain lah. Itu auranya negatifnya seperti itu. Iya. Itu ditambah si pos 4 itu adalah pos di mana
pertemuan antara jalur Ciberem Ya. sama jalur Narimbang. Ya, Nah, itu pertemuannya di situ. Itu yang bikin gua ngeri sebenarnya. apa ngerinya kan itu kok emang. Iya, itu auranya jadi gitu. Jadi emang itu tuh pertemuan. Kalau misalnya lu baca komentar-komentar yang ada di videonya Jawin part 2, itu di sana ada yang menjelaskan tentang pos 4 itu. Atau di DM gua juga ada. Ada yang ngomong kengerian di pos 4 itu seperti apa. Ada. Nah, itu alasan gua nggak mau diem di pos 4 tuh. Dari dulu gua kalau misalnya nanya ke Gunung Tampomas, itu pasti istirahat paling lama di pos 3 udah. Pos 3 istirahat, kalau misalnya mau lama sekalian, kalau misalnya cabut ya udah nanti sekalian di pos 5 kita istirahatnya. Makanya gue lebih nyaman di pos 5. Karena segimanapun ngerinya di pos 5, ada sajen, terus ada Ya. apa? Ada balutan kain kafan di batu dan lain-lain. Walaupun terlihat ngeri itu kayak gitu, tapi gue ngerasa di situ tuh kayak penunggunya itu lebih cenderung ke kerajaan. Ke kerajaan-kerajaan yang nggak ganggu gitu loh. Kalau gua ya, makanya gua lebih betah diam di pos 5. Nah, itu alasannya. Nah, setelah di pos 5 nah di pos 4 udah ngerasa itu, gua nyaman di pos 5, gue lanjut lagi. Terus ngerasain hal yang aneh lagi itu di Pos 5. Sangheang. Enggak, pos 5 enggak ada. Di Nggak pos ada 5. kalau gua ya. Kalau gua di pos 5 nggak ada. Nggak ada yang aneh. Tapi kalau aku ngerasa aneh kayak. Lu apa? Jadi kan si Jawin itu kan bilang kan, yang sudah dia ngomong itu memang aku diam kan. Jadi karena memang tadi juga karena yang sama kayak kau juga biar gak kesuges yang lain. Si Jawin itu kesuges, kau juga gak kesuges kan. Itu dia ngomong gitu. Nah, aku mikirnya Enggak, di mana? ini pos 5 ada ngomong kayak gitu. Waktu ngap? Waktu yang si aing beres sebelum push up. Oh ya. Sebelum push up, sebelum kita main doh-dohan. Ada sekitar 3 detikan lah. Aing merinding goblok. Itu di telinga lu. Iya, ada yang, tapi aku mikirnya gini. Kita hidup pasti berdampingan sama Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, orang menganggapnya karena dari kecil sudah pernah bertemu dengan seperti itu, udah pernah dengan ada Batak juga yang memanggil roh gitu kan. Aku menganggap itu kalau misalnya itu sambutan mereka. Sambutan mereka tadi gitu kan. Mereka menyambut kita dengan Iya, dengan tanda. dengan tanda lah bahwasanya mereka ada di situ gitu kan. Iya. Aku anggap begitu, jadi nggak terlalu takut. Yang aku takut kan babi hutan, ular, monyet. Iya, ngerti. Tapi emang di situ lu denger banget. Denger. Kalau gua emang nggak ada rasa gimana ya, di pos 5 itu nyaman, gua nyaman. B aja. Nyaman malah. Di pos 5 nyaman. Nah, sampai akhirnya si Jawin yang bilang sampah lihat sampah itu ada mukanya. Nah, di situ mulai anjing ini mulai terkikis nih. Oh, enggak. Mental kita mulai terkikis nih. Maksud aing pas bilang mencekam. Wah, mulai mencekam nih. Nah, itu gua ngerasain emang mental kita tuh mulai dikikis. Mulai terkikis tuh di situ tuh. Kalau Jawin karena emang si Jawin kan memang kekeh kan kalau misalnya itu ada mukanya. Iya kan? Lu denger sendiri kan? Tapi aku menganggapnya enggak. Emang gua juga enggak, walau mungkin emang angle kita beda. Kita di sini, si Jawin di sini ngelihat di sudut. Tapi yang aku bikin jadi apa itu kayak waktu si Jawin tuh marah. Sararia ka dieu gitu. Iya, gua denger makanya gua udah 10 langkah lebih depan kan. Gua balik lagi kan. Iya. Untuk memastikan Win itu enggak ada apa-apa. Itu emang ada putih. Iya. Cuman itu sampah. Enggak, aku pikirnya karena kan si Jawin itu kan kayak yang bercanda kan. Iya. Bercanda Kadia gitu kan. Sini gitu kan. Terus aku biasa aja lah mungkin heureuy kan. Terus bercanda gitu. Pas dia bilang Sararia kadia gitu. Ini ada apa? Iya, makanya gue langsung balik lagi kan. Langsung turun lagi. Terus gue lihat emang itu ada sampah. Putih. Cuman emang gak jelas apa putih itu. Styrofoam. Mungkin gua nggak jelas. Terus si Jawin bilang itu ada mukanya, tetap ada mukanya. Dia zoom pakai kameranya emang nggak nyampe kan? Nggak nyampe, kameranya nggak nyampe. Udah kita tarik lagi jalan. Pas berjalan kan gua bilang mulai mencekam. Nah di situ gua pikir emang mental kita udah mulai terkikis di situ. Ya orang udah. Nah sampai akhirnya beres Sanghyang Tikoro.
terjadilah di situ yang daun gerak-gerak. Yang daun sebenarnya kalau misalnya emang kasus daun yang bergerak seperti itu, orang udah nggak ambil pusing, Bu. Maksudnya emang dari dulu gua di hutan emang banyak banget, tiap gua ke hutan pasti ada yang kayak gitu. Gua itu bisa mempositifkan itu gini, karena bumi itu memproduksi panas kan, ada panas bumi. Itu kalau misalnya panas bumi yang keluar dari permukaan, nah itu biasanya disebut geotermal. Geotermal itu panas bumi yang keluar ke permukaan. Nah, ini koreksi ya kalau misalnya salah. Ini hanya bentuk positif saya terhadap daun yang gerak-gerak itu, keganjilan itu. Nah, geotermal itu makanya para layang bisa terbang, atau misalnya kalau misalnya lu lihat burung elang bisa terbang tanpa mengepakkan sayap terus berputar-putar, malah makin atas. Si elang itu tahu di mana ada geotermal. Nah, itu gue mempositifkannya, makanya gue slow aja di situ kan. Gue slow aja sampai akhirnya lu pegang si daun itu kan? Terus si Jawin bilang cabut, langsung ada Caps, langsung ada yang ngomong bilang, sini mas, anjing tai bangsat. Kalau misalnya kan aku baca juga komen kan. Iya, enggak di situ di kejadian itu kita nggak ngerasain ada nggak ada kan? Ada. Malah aku pegang kan. Iya, enggak pas kita berjalan juga nggak ada apa-apa kan? Nggak ada kan? Nah emang pas Jawin ada yang komentar gitu, terus Jawin lihat editannya, mungkin ini pasti banyak followersnya Jawin kan, pasti tahu storynya Jawin yang suara itu, yang editan. Kalian pasti lihat kan, si suaranya itu cuman ada di atas. Jadi gini ceritanya, gue baru ngupload video gue waktu ke petilasan Gunung Tampomas beberapa minggu lalu. Terus gue baca komen-komen, ada yang komentar menit ke 15 sampai menit 15.00 ke 15.09 ada suara cewek ketawa. Pas gue dengar beneran ada. Gue penasaran, gue buka editannya kan. Dan ternyata di sini beneran ada ini. Ini suara cewek. Ini ada suara masuk nih. Dan gue naik bertiga, gue Barkah sama si Bobby. Nggak ada cewek sama sekali. Nih ya, gue play nih. Gerak B sih. Ini nih suara ceweknya. Caps. Nah, gue ulangi sekali lagi. Nih, audio tuh ada 2 bar. Itu artinya stereo kiri dan kanan. Nah, si suara Sinimas itu cuman ada di bar atas. Itu artinya mono. Ada. Oh, itu mono. Mono itu artinya apa? Ya, mono itu kalau misalnya dua-dua stereo. Kalau itu tuh mono. Iya. Ya artinya si suara itu nggak masuk ke kamera full. Iya. Nah, di situ orang emang yakin kalau misalnya itu suara aneh. Nah, di situ orang mulai yakin. Nah, terus setelah itu emang nggak ada terjadi apa-apa lagi kan, sampai akhirnya ada yang putih banner. Anjing Bob, aing kaget sekaget-kagetnya. Itu yang pertama lihat siapa sih? Si Jawin kan? Jawin. Posisinya tuh gua di depan, Jawin, terus lu. Nah kan, ketika kalau misalnya gua jalan kan paling sering gua lihat ke bawah, sesekali lihat ke depan, ke bawah, sekali lihat ke depan kan. Ya. Nah, ketika gua jalan, karena emang gua tahu treknya Tampomas itu banyak lubang-lubang bekas kawah, kayak banyak retakan-retakan yang lumayan dalam. Iya, emang. Jadi gua emang fokusnya ke bawah. Ketika Jawin berhenti langsung bilang, "Itu naon?" Gua lihat ke atas, lagi disorot sama Jawin kan, lagi disorot kan. Anjing gua lihat ke atas, itu kayak yang gantung anjing. Astagfirullahaladzim, anjing eta naon. Sumpah gue langsung gue nggak mau berpaling ini mata. Gue terus-terusan belototin itu yang putih itu langsung sambil gue nyari center yang bisa di zoom. Soalnya kalau misalnya gue berpaling, takutnya pas gue lihat lagi udah ada. Anjing itu kagetnya seperti apa kan? Tai kan. Makanya gue cari center yang bisa di zoom, gue udah dapet, baru gue zoom. Nah di situ kelihatan. Kalau itu emang kain. Tapi gini Tapi bentuknya itu kayak yang orang duduk di dahan seperti ini, anjing tai gini nih. Ini dahan, nih duduk di sini, emang bener-bener kayak duduk putih, mukanya pun ada. Lu kelihatan kan maksudnya bentuk mukanya ada kan? Cuman anjing. Kan siapa sih bilang si Jawin. Bukan yang pernah bilang ada gubernur pasang foto. Oh, bukan di situ. Itu bukan beda. Nah, Bob di situ
Di situ orang emang berusaha emang meyakinkan kalau misalnya itu benar-benar banner. Karena bisa dirasionalkan kalau misalnya emang dulunya ada banner, itu ada pohon di sebelah sini yang ada bekas talinya juga. Ya. Ada bekas talinya. Jadi si tadinya itu ada 2 pohon, dipasanglah banner kayak banner-banner partai dan lain-lain gitu, kayak spanduk dulu lah zaman dulu yang persegi panjang gitu. Nah, di pohon ini sama pohon ini dipasanglah spanduk itu karena emang di sana puncakan dan anginnya gede. Itu juga batas vegetasi kan antara padat sama yang terbuka. Nah, anginnya gede, nggak kuat si tali itu sampai akhirnya putus dan melilit ke dahan itu. Itu bisa gua rasionalkan seperti itu. Ya udah, jadinya emang udah. Tapi yang beres. menyerasakan yang menyerasakan Ari, kalau aku sendiri aku nggak takut karena tadi yang aku takutin tuh kayak babi, monyet, ular gitu kan. Tapi kau sendiri kau rasakan gimana? Kau takut langsung jiper? Enggak, di situ belum. Di situ enggak. Gua masih oke di situ. Oh. Di situ gua masih oke. Di situ sampai akhirnya gua beres dari situ ke puncak kan, ngopi-ngopi dan lain-lain. Ya. Sampai nyampe Agak lama lah. Nyampe jam 9. Nyampe ke puncak tuh jam 9. Terus kita 9 jam 9, Bob. Jam 9 kita ngopi-ngopi itu sampai jam 12, sampai jam setengah 12. Oh, iya. Setengah 12 malam. Baru kita geser ke enggak anjir, kita juga di pos 5 itu kan ngomong. Kita enggak mungkin nyampe jam 9 ke. Jam 10-an itu mah. Jam 10, 2 jaman kita udah nongkrong di bawah itu. Iya kayaknya. Pokoknya jam 9 lebih lah, sebelum jam 10. Nah, kita sampai akhirnya jam setengah 12 udah mulai ngerasa dingin nih. Kita mulai geser kan. Di situ, Bang. Yang kebetulan. Di situ anjing. Kaki gua ngerasa bener-bener berat buat melangkah. Goblok yang sini gitu.